Oke, selamat siang Joanna, namo sayang di budaya, namo budaya. Namo budaya. Hari ini kita belajar di pelajaran kedua. Sebelum kita masuk ke pelajaran kedua, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Saya akan buka buku PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nanti Joanna dibuka di buku paketnya di halaman 27. Ya, Romo. Udah, halaman 27. Nah, nanti kita akan belajar tentang yang ada di halaman 27 itu. Dan saya tayangkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Sampai tahu nggak tuh kamu? Kamu aja, aku aja udah hapus 100. Oke, sebelum kita mulai, kita akan bacakan doa terlebih dahulu. Nggak bakal tahu. Joanna, silakan tangannya beranjali. Kita bacakan nama Karapata terlebih dahulu. Silakan Joanna bacakan ya. Joanna, kalau M, tunggu ya. Joanna, M titik atas dibaca eng loh ya, bukan araham. Ini arahang ya. Ini dilihat ya, M titik atas dibaca eng ya. Oke, kita mulai. Silakan Joanna dibacakan. Sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Bahasa Indonesianya. Dibaca Romo bahasa Indonesianya. Dibaca. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa yang Siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Sadu. Sadu. Ya, terima kasih Joanna. Hari ini kita belajar di bab 2, yaitu tentang masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dari Pangeran Siddhartha. Masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha itu nanti akan kita pelajari. Oke. Nah, ini kita akan belajar di sini. Tahukah kamu? Jadi, Pangeran Siddhartha itu sejak kecil Pangeran Siddhartha sudah gemar bermeditasi. Apakah Joanna sudah berlatih meditasi? Sudah pernah berlatih meditasi? Sudah pernah kan? Setiap hari Minggu kita ada latihan meditasi. Pangeran Siddhartha menyukai bunga, namanya adalah bunga teratai. Apa tanaman kesukaan dari Joanna? Bunga matahari. Bunga matahari, sunflowers, bunga matahari. Kalau Pangeran Siddhartha itu pernah dibuatkan 3 kolam teratai oleh ayahnya. Apa barang kesukaan Joanna yang pernah diberikan oleh papa mama? Mainan. Mainan. Mainannya apa itu? Slam?
Slime. Oke. Kita lanjutkan lagi. Pangeran Siddhartha memiliki sifat cinta kasih terhadap semua makhluk. Apakah Joanna menyayangi semua makhluk? Iya. Menyayangi semua makhluk. Oke. Pangeran Siddhartha pernah menolong seekor ular. Pangeran Siddhartha juga pernah menolong seekor burung belibis. Apakah Joanna pernah menolong binatang? Pernah? Apa? Oh, anjing. Anjing. Oke. Pangeran Siddhartha anak yang pandai dan sangat cerdas. Apakah Joanna anak yang rajin belajar? Betul, Joanna rajin belajar. Oke, kalau rajin belajar, hari ini kita akan belajar mengenai tentang perayaan membajak sawah. Tahu membajak sawah nggak, Joanna? Apa itu membajak sawah? Nggak tahu. Membajak sawah itu adalah, tahu sawah nggak, Joanna? Tahu. Sawah biasa digunakan untuk menanam apa? Padi. Nah, jadi sebelum orang menanam padi, sawahnya itu harus dibajak dengan sapi atau kerbau. Nanti kalau nggak tahu orang membajak sawah, kita lihat di YouTube ya. Nanti kita akan lihat bagaimana orang membajak sawah. Sebelum masuk ke pelajaran, kita akan melihat di YouTube orang membajak sawah. Inilah Joanna orang membajak sawah. Saya carikan di YouTube dulu ya. Membajak sawah. Zaman dahulu orang membajak sawah dengan sapi. Zaman sekarang orang membajak sawah bisa dengan traktor. Ini Joanna lihat ya. Ini adalah orang membajak sawah. Nanti saya tampilkan di ini. Ini membajak sawah menggunakan kerbau ya, Joanna. Joanna lihat. Tunggu ya, masih ada iklan. Ini namanya membajak sawah, Joanna. Dia membajak sawah dengan sapi. Ini kerbau. Ini pakai kerbau. Ini namanya membajak sawah. Jadi pada zaman Sang Buddha dulu, zaman Pangeran Siddhartha masih kecil, perayaannya ada perayaan membajak sawah. Membajak sawah seperti itu dan disaksikan oleh banyak orang. Ada orang membajak sawah seperti ini, disaksikan oleh banyak orang. Oke, Joanna sudah tahu membajak sawah? Kalau sudah tahu, kita lanjutkan pelajarannya. Kok pakai hewan, Romo? Oh iya, zaman dahulu membajak sawah pakai hewan. Tapi zaman sekarang, tunggu ya, saya kasih lihat lagi ya. Tunggu ya. Nah, sudah. Zaman dahulu orang membajak sawah dengan sapi atau pakai kerbau. Tapi zaman sekarang juga masih digunakan. Akan tetapi zaman sekarang sudah modern. Orang membajak sawah menggunakan traktor. Nih, membajak sawah dengan traktor. Ini membajak sawah dengan traktor. Nah, ini orang mau membajak sawah pakai traktor. Kita lihat ya. Kita lihat di YouTube-nya orang. Nah, pakai mesin. Joanna sudah pernah melihat ini? Belum. Nah, ini adalah dia padinya sudah dipanen, baru di traktor, namanya dibajak. Ini namanya. Hah? Kenapa? Nah, ini namanya membajak supaya nanti bisa ditanami ulang padi. Jadi bisa ditanamin padi lagi. Kenapa harus dibajak? Kalau nggak dibajak kan nanti bekas padi yang lama masih ada. Ini coba dilihat Joanna yang sebelah pojok ini. Ini kan bekas padi yang lama. Lalu setelah bekas padi yang lama sudah dipotong,
nanti dibajak untuk menghaluskan tanahnya lagi. Untuk menghaluskan tanahnya lagi supaya tanah. Kalau kenapa pakai hewan? Nah, zaman dahulu kan nggak ada mesin. Zaman Sang Buddha dulu kan nggak ada mesin. Makanya menggunakan sapi atau menggunakan kerbau. Romo. Ya. Jadi nanti hewannya pijak tanahnya dong. Iyalah, hewannya nanti memijak tanah, tetapi nanti hewannya menariknya ada namanya mesin bajaknya. Itu ada bentuknya nanti seperti ini. Di sini nanti cangkulnya. Jadi sapinya menarik cangkul. Jadi nanti sapinya berjalan dan di belakangnya ada cangkul dan ada bapak petaninya. Itu namanya membajak sawah dengan sapi atau dengan kerbau. Oke, kita lanjutkan sekolahnya. Joanna sudah tahu namanya perayaan membajak sawah. Kita lanjutkan belajar selanjutnya. Ken, jangan ganggu Joanna ya. Enggak, Romo, cuma mau nengok. Oke, kita lanjutkan di perayaan membajak sawah. Oke, itu tadi adalah kita sudah melihat video tentang perayaan membajak sawah. Tapi di buku paket ini coba Joanna lihat gambar tentang perayaan membajak sawah. Coba saya lihat ya, kita lihat di halaman 28. Nah, itu kan membajak sawah dengan binatang kan? Ini kan ada binatangnya di situ. Ada sapi, terus ada alat untuk membajak. Ini alat untuk membajak. Joanna lihat di kursor. Ini adalah alat bajaknya. Jadi zaman dulu kan nggak ada mesin, nggak ada bensin. Zaman Sang Buddha kan belum ada minyak untuk membuat mesin, untuk menjalankan mesin. Ya kan, makanya pakai binatang. Tetapi zaman sekarang juga masih ada yang menggunakan binatang, tapi sudah jarang karena kasihan kepada binatang yang digunakan untuk membajak. Pasti binatangnya akan kecapean dan dia nanti bisa jatuh pingsan. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita di peristiwa perayaan membajak sawah. Ini adalah peristiwa pada perayaan membajak sawah. Tiba waktunya bagi kerajaannya namanya, kerajaan ayahnya namanya kerajaan apa kemarin? Kapilawastu. Mengadakan perayaan membajak sawah. Raja Sudodana mengajak Pangeran Siddhartha datang untuk melihat perayaan membajak sawah itu. Di buku Joanna bisa lihat di buku paket, Joanna juga bisa lihat di sini juga. Di sini Joanna bisa lihat juga. Pada saat perayaan berlangsung yang sangat meriah, perayaannya itu berlangsung sangat-sangat meriah. Jadi para pengasuh dari Pangeran Siddhartha ikut juga melihat perayaan membajak sawahnya. Dan tanpa sadar mereka meninggalkan Pangeran Siddhartha sendirian di bawah pohon jambu. Mereka meninggalkan Pangeran Siddhartha sendirian di bawah pohon jambu. Ditinggal sendirian tuh Pangeran Siddharthanya. Lalu Pangeran Siddhartha karena ditinggal sendirian, Pangeran Siddhartha duduk bersila di bawah pohon jambu. Lalu Pangeran Siddhartha bermeditasi dengan objek pernafasan. Pangeran Siddhartha memperhatikan keluar masuknya napas hingga mencapai perhatian penuh. Jadi pada saat itu Pangeran Siddhartha bermeditasi. Ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan Pangeran Siddhartha sedang bermeditasi di bawah pohon jambu.
Jadi pada waktu perayaan membajak sawah itu di belakang kan ada gambar sapinya kecil. Jadi pada perayaan membajak sawah, Pangeran Siddhartha malah tidak melihat perayaannya, tapi malah bermeditasi di bawah pohon jambu. Karena Pangeran Siddhartha adalah orang yang gemar bermeditasi. Kita lanjutkan lagi. Jadi ketika para pengasuh dari Pangeran Siddhartha datang, mereka merasa heran melihat pangeran sedang bermeditasi. Mereka terheran-heran melihat Pangeran Siddhartha yang sedang duduk bermeditasi di bawah pohon jambu. Lalu para pengasuhnya melaporkan kepada raja. Lalu raja datang bersama dengan para petani, bersama dengan para prajurit menyaksikan peristiwa bermeditasinya Pangeran Siddhartha. Namun ketika Pangeran Siddhartha dilihat oleh orang banyak, Pangeran Siddhartha tetap tenang dan bermeditasi, tidak terganggu oleh orang yang datang dan melihatnya. Pangeran Siddhartha tetap duduk bermeditasi saja. Tidak menghiraukan papanya datang, ada orang petani datang, ada prajurit datang, Pangeran Siddhartha tidak merasa terganggu karena Pangeran Siddhartha sudah masuk ke tahap meditasi yang lebih tinggi lagi, sudah mencapai tingkat meditasi. Melihat ketenangan papanya melihat ketenangan dari pangeran dalam bermeditasi, Raja Suddhodana sangat terheran-heran. Lalu Raja Suddhodana bersujud di hadapan Pangeran Siddhartha sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur telah memiliki anak yang pandai dalam bermeditasi. Jadi papanya itu bernamaskara kepada Pangeran Siddhartha karena papanya merasa hormat dan bersyukur punya anak yang pandai dalam hal meditasi. Jadi papanya malah bernamaskara kepada Pangeran Siddhartha. Itu adalah peristiwa gimana Joanna? Kebalik kan? Nah, kebalik kan? Karena memang Pangeran Siddhartha adalah anak yang sangat luar biasa. Pangeran Siddhartha kan seorang bodhisatwa. Karena seorang bodhisatwa, makanya Pangeran Siddhartha memiliki banyak sekali kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, Pangeran Siddhartha menjadi orang yang sangat-sangat hebat. Dari kecil saja Pangeran Siddhartha sudah sehebat itu. Jadi bagaimana nanti Pangeran Siddhartha ke depannya akan menjadi orang, menjadi Buddha, menjadi guru agung para dewa dan juga manusia. Oke, dari perayaan membajak sawah, Joanna ada pertanyaan apa? Ada yang mau Joanna tanyakan dari perayaan membajak sawah? Kita tadi kan sudah melihat nih perayaan membajak sawah. Ini perayaan membajak sawah. Oh ya Romo. Joanna mau tanya apa? Kan itu pohon. Kok ada kainnya? Mana? Gambar, oh tunggu ya, gambar ini kan? Tunggu saya akan perhatikan. Ini ada kainnya. Ada kain atasnya. Ini kan hanya karena kan Pangeran Siddhartha ditinggal oleh para pengasuh istana. Jadi ini adalah perayaan membajak sawah. Jadi di perayaan itu ada orang jualan, ada tempat tinggalnya, terus di bawah pohon ini disediakan sebuah tenda untuk orang duduk-duduk, tetapi malah digunakan Pangeran Siddhartha untuk bermeditasi. Seperti kalau kita datang ke danau, kan nanti di bawah pohon ada orang pasang tenda,
Nanti kalau kita lihat ada pacuan kuda, nanti di sana juga ada orang pasang tenda di bawah pohon. Ini adalah gambaran tentang ilustrasi tentang peristiwa pada saat perayaan membajak sawah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Enggak, kalau enggak saya mau bertanya kepada Juana. Saya mau bertanya kepada Juana tentang perayaan membajak sawah. Juana sudah tahu kan tadi perayaan membajak sawah? Sudah mengerti perayaan membajak sawah? Jadi perayaan membajak sawah itu diadakan oleh kerajaan apa namanya? Kapilawastu. Perayaan membajak sawah berarti tadi diadakan oleh kerajaan Kapilawastu. Siapa yang mengadakan perayaan membajak sawah tadi? Raja Sudodana. Yang melaksanakan adalah Raja Sudodana. Oke, tunggu sebentar. Speaker saya baterainya habis. Harus dicas terlebih dahulu. Nanti kalau nggak dicas, saya nggak bisa dengar suara Juana. Tunggu sebentar. Saya mau cas speaker dulu. Ini speakernya harus dicas dulu biar tidak mati. Jadi di perayaan membajak sawah yang datang bukan hanya Pangeran Siddhartha dan juga ayahnya atau juga pengasuh-pengasuh istana, tetapi pada saat perayaan membajak sawah yang datang adalah semua rakyat dari kerajaan Kapilawastu. Karena perayaan membajak sawah pada zaman dahulu itu sama halnya seperti kalau di Takengon namanya lomba pacuan kuda. Lomba pacuan kuda. Makanya yang datang nggak cuma 1, 2, atau 3 orang saja. Dan terus pada zaman dahulu, pada zaman Sang Buddha dulu, kenapa kok ada perayaan membajak sawah? Karena mungkin di zaman kerajaan Kapilawastu dulu banyak sekali sawah dan pada waktu itu panennya sama. Jadi setelah padinya digiling, setelah padinya sudah menjadi beras, akhirnya para petaninya melakukan perayaan untuk memulai tanam padi yang baru. Jadi, kenapa sawahnya harus dibajak? Kalau sawahnya tidak dibajak, padi tidak bisa ditanam di sawah lagi. Karena tanahnya akan keras, makanya harus dibajak oleh sapi atau kerbau. Kalau pada zaman sekarang sudah menggunakan mesin, namanya traktor. Traktor itu adalah mesin bajak modern, namanya traktor. Maka dari itu, kenapa kok sawah harus dibajak? Supaya tanahnya menjadi lembut lagi, menjadi terisi, menjadi seperti lumpur lagi. Jadi barulah di situ padi bisa ditanam kembali. Oke, saya mau bertanya lagi kepada Juana. Ini ada pertanyaan tentang apa yang... Pangeran Siddhartha di bawah pohon jambu bermeditasi dengan objek apa tadi? Objek apa? Objek pernapasan. Ya, jadi Pangeran Siddhartha itu bermeditasi dengan objek pernapasan. Juana tahu nggak apa itu objek pernapasan? Meditasi objek pernapasan itu meditasi apa? Tarik napas dan buang napas. Tarik napas dan buang napas. Oke. Jadi memperhatikan keluar masuknya napas, memperhatikan tarik napas dan memperhatikan buang nafas, itu namanya adalah meditasi dengan objek pernafasan.
Dan pada saat meditasi itu, Pangeran Siddhartha mencapai perhatian penuh. Mencapai perhatian penuh. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, pada saat perayaan membajak sawah, Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon apa? Pohon jambu. Pohon jambu. Nanti jangan salah, nanti jawabnya di bawah pohon Bodhi lagi. Berarti kalau di bawah pohon Bodhi salah. Jawabnya di bawah pohon jambu. Kalau di bawah pohon Bodhi itu Pangeran Siddhartha atau sudah menjadi pertapa? Hah? Kalau di bawah pohon Bodhi namanya menjadi pangeran lagi atau pertapa? Pertapa. Pertapa. Oke, kenapa kok ada perbedaan namanya Pangeran Siddhartha sama Pertapa Siddhartha? Dona tahu apa tidak? Karena pertapa bermeditasi. Karena pertapa bukan. Ayo. Kalau pangeran itu masih tinggal di Kerajaan. Nah, di kerajaan. Kalau pertapa tinggalnya di mana? Di Di luar. Di hutan. Di hutan. Makanya menjadi pertapa dan tinggal di hutan. Makanya menjadi namanya Pertapa Siddhartha. Itu nanti Pertapa Siddhartha nanti akan kita bahas di pelajaran-pelajaran selanjutnya, tapi bukan di pelajaran kita di kelas 2. Nanti di kelas 3 namanya ada, kita akan melihat namanya Pertapa Siddhartha. Nggak ada di sini, tapi nanti di kelas 3, kelas 4 kita akan membahas tentang Pertapa Siddhartha. Kalau di kelas 1, kelas 2 kita membahas masa kanak-kanak dari Pangeran Siddhartha. Kalau di kelas 1 yang dibahas salam Buddhis, terus nama Skara, itu adalah yang dibahas. Kalau di kelas 2 nanti kita yang dibahas seperti ini, perayaan membajak sawah. Terus nanti ada satu lagi minggu depan akan kita bahas, yaitu adalah 3 kolam teratai. 3 kolam teratai. Ya. Minggu depan lagi kita ulangan. Minggu depan lagi. Coba dilihat di buku paket. Masih belum. Masih belum. Kita ulangan masih 4 kali bertemu lagi. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Jadi kita ulangannya masih lama. Kita baru di pelajaran pertama, di pelajaran kedua. Kemarin kan pelajaran pertama, sekarang di pelajaran kedua. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai kolam teratai, 3 kolam teratai. Dan juga nanti minggu depan kita akan membahas tentang Pangeran Siddhartha adalah seorang yang penyayang binatang. Pangeran Siddhartha adalah seorang yang penyayang binatang. Jadi kalau Joanna penyayang binatang berarti nanti Joanna juga bisa mengikuti jejak Pangeran Siddhartha. Dari Pangeran Siddhartha. Oke, sekarang Joanna keluarkan buku tugasnya. Saya akan memberikan soal kepada Joanna, nanti Joanna jawab. Ya, jumlahnya kue kasih tahu. Mau ambil pensil, Romo. Oke. Joanna bisa jawab, tapi menjawabnya tidak melihat buku paket ya. Jawabannya cuma 3 atau 4. Soalnya nggak banyak. Dan soalnya biar pas dia Tulis di buku. ya, di buku tugas tulisnya. Yang ini. kalau Tulis hitungannya ya, betul di situ. Oke, di situ tulisnya ya. Dah, Romo. Oke, soalnya juga ditulis ya. Ya, Romo. Buku paketnya ditutup ya. Joanna tulis soalnya, saya juga tulis soalnya di sini. Kamu jangan. Iya.
kemarin kan aku hari ini. Ya. Sampai habis itu Romo. Enggak, bukan ini. Soalnya bukan ini. Soalnya ini nomor 1. Soalnya bukan itu. Tunggu ya, saya catat soalnya. Oh, level 38 ya. Pada saat perayaan Di sini jam 5. Kemarin download tadi tentang Sambutan aku berapa? kan M. Nanti Anda, pangkal saya yang real berapa? Realnya berapa? Kalau siap. Kita catatan aku itu, kita catatan S air. Oke, ini adalah pertanyaannya. Joanna bisa melihatnya pertanyaannya? Bisa Romo. Oke, itu pertanyaan nomor 1. Sekarang pertanyaan nomor 2. Ya, aku loh, tadi dari semua. Mana tahu password kata-kata. Begitu dikasih kata nama aku suka sih. Makanya kita nggak salah kasih. Ia bermeditasi dengan objek pertanyaannya nanti ada 4 saja. Pertanyaannya, Joanna mau 4 apa 3? 4 ya. Oh, 3 saja, 3 ya, 3. Mengapa? Ini pertanyaan paling terakhir ya. Mengapa Raja Sudodana beranjali dan bersujud di hadapan Pangeran Siddhartha? Jangan 4 aja, 4 jangan 3. Kalau 3 terlalu sedikit dong. Karena jawabannya ini mudah-mudah. 4. Romo udah nomor 3. Udah nomor 3, oke. Nomor 4 ya. Mengapa para pengasuh merasa heran ketika melihat Pangeran Siddhartha? Oke, sudah selesai soalnya 4. Silakan Joanna jawab.
Sudah dijawab semua? Oke, kalau sudah dijawab semua, kita akan bahas satu-satu. Nomor 1. Pada saat perayaan membajak sawah, Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon Jambu. Nggak pernah ada air lagi. bawah pohon jambu. Oke, betul. Nomor 2. Ia bermeditasi dengan objek objek pernapasan. Mengapa Raja Suddhodana beranjali dan bersujud di Karena hadapan bangga. Pangeran Siddhartha? Apa? Pangeran Siddhartha. Karena Bangga. bangga dengan Pangeran Siddhartha. Oke. Mengapa para pengasuh merasa heran ketika melihat Pangeran Siddhartha? Bermeditasi. Mengapa para pengasuh terheran? Karena kalau ada pertanyaan mengapa, dijawab dengan karena. Karena Bermeditasi. Karena Pangeran Siddhartha sedang duduk bermeditasi. Oke, betul. Berarti Joanna sudah mengerti tentang perayaan membajak sawah. Berarti Joanna sudah pandai. Meskipun Joanna di kelas 2 cuma sendirian, Joanna sudah mengerti pelajaran 1, Joanna ulangan pun nilainya sangat bagus. Di pelajaran 2, kita baru mulai di perayaan membajak sawah pun sudah mulai mengerti tentang perayaan membajak sawah. Lalu nanti di minggu depan, nah coba Joanna lihat, kita akan melihat sedikit tentang apa yang akan kita bahas minggu depan. Joanna coba buka di halaman 32. Coba Joanna buka halaman 32. Kita akan melihat sedikit pelajaran kita di minggu depan. Sudah? Oke, pelajaran kita minggu depan, kita akan melihat tentang 3 kolam teratai yang dibuat oleh ayahnya untuk Pangeran Siddhartha. Jadi 3 kolam teratai itu ada kolam teratai berwarna biru, merah, putih. Jadi kolam-kolam itu sendiri-sendiri. Khusus untuk kolam berwarna biru. Khusus kolam untuk teratai berwarna merah. Khusus kolam teratai yang berwarna putih. Jadi nanti ada sendiri-sendiri. Oke, nanti kita lagi setelah kita melihat kolam teratai, Joanna buka di halaman 36 dan 37. Sudah? Oke. Nanti kita juga akan belajar Pangeran Siddhartha penyayang binatang. Jadi Pangeran Siddhartha adalah seorang yang penyayang binatang. Rusa, kelinci, semua binatang disayang oleh Pangeran Siddhartha. Seperti halnya dalam sebuah kisah ketika ketika Pangeran Dewadatta sedang memanah burung, namanya adalah burung belibis, sedang dipanah oleh Pangeran Dewadatta. Akhirnya burung tadi ditolong oleh Pangeran Siddhartha. Karena Pangeran Siddhartha adalah orang yang cerdas dan terampil, Pangeran Siddhartha adalah anak yang sangat pandai dalam meramu obat-obatan. Makanya Pangeran Siddhartha bisa meramu obat-obatan. Sehingga Pangeran Siddhartha bisa mengobati burung belibis yang terkena panah. Itu adalah pelajaran kita di minggu
depan. Minggu depan kita hanya belajar tentang kolam teratai dan Pangeran Siddhartha menolong burung belibis. Pangeran Siddhartha menolong burung belibis itu nanti akan kita bahas minggu depannya lagi, tapi bukan minggu ini, minggu depannya lagi. Jadi itu adalah pelajaran kita di hari ini. Kita belajar tentang masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha, tentang perayaan membajak sawah. Sebelum kita selesai, saya mau Joanna coba menerangkan kepada saya, memberitahu kepada saya perayaan membajak sawah. Joanna memberitahu kepada saya perayaan membajak sawah. Apa saja yang terjadi pada saat perayaan membajak sawah? Coba Joanna kasih tahu ke saya pada perayaan membajak sawah. Membajak sawahnya. Oke, saya kasih tahu Joanna, nanti Joanna bilangnya seperti ini ya. Perayaan membajak sawah. Pada saat itu ayahnya Raja Suddhodana mengajak Pangeran Siddhartha datang ke perayaan membajak sawah. Pada saat itu pengasuh pangeran meninggalkan pangeran untuk melihat perayaan. Lalu pangeran duduk bersila di bawah pohon bodhi. Pangeran bermeditasi dengan objek pernapasan. Ia memperhatikan keluar masuknya napas. Ketika pengasuh datang, mereka merasa heran. Lalu mereka lapor kepada rajanya. Rajanya datang, ayahnya datang. Ayahnya datang dan melihat pangeran. Ayahnya merasa heran, lalu berlutut, beranjali, dan bersujud sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur. Oke, itu saja. Coba Joanna kasih tahu ke saya perayaan membajak sawah. Silakan Joanna. Pada suatu hari ada perayaan pembajak sawah. Oke. Tiba waktunya bagi kerajaan Kapilawastu mengadakan perayaan membajak sawah. Jangan membaca. Ayo, lanjutkan. Yang Joanna tahu aja. Suddhodana mengajak Siddhartha ke perayaan itu. Pada saat perayaan berlangsung meriah, para pengasuh turut menyaksikannya dan tanpa sadar mereka meninggalkan Pangeran Siddhartha sendirian di bawah pohon jambu. Pangeran Siddhartha duduk bersila di bawah pohon jambu. Ia bermeditasi dengan objek pernapasan. Ia memperhatikan napas masuk dan keluar hingga mencapai perhatian penuh. Ketika para pengasuh kembali, mereka merasa heran melihat Pangeran Siddhartha sedang bermeditasi. Mereka melaporkan kejadian itu kepada raja. Raja diiringi para petani dan para prajurit datang dan menyaksikan peristiwa itu. Namun Pangeran Siddhartha tetap tenang dalam bermeditasi dan tidak terganggu oleh suara orang-orang yang melihatnya. Melihat ketenangan Pangeran Siddhartha dalam bermeditasi, Raja Suddhodana merasa heran. Ia kemudian duduk bertumpu lutut bersikap anjali.
dan bersujud di hadapan Pangeran Siddhartha sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur telah memiliki anak yang pandai bermeditasi. Oke, jadi jawabannya kenapa tadi kok Pangeran Raja Suddhodana bertumpu lutut, beranjali, dan bersujud? Karena sebagai ungkapan rasa syukur karena memiliki anak yang pandai dalam bermeditasi. Tadi adalah jawabannya. Bentar. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita yang kita bahas di minggu ini. Pelajaran tentang perayaan dalam membajak sawah. Berarti Joanna sudah tahu peristiwa yang terjadi pada saat perayaan membajak sawah. Apa peristiwa yang terjadi pada perayaan membajak sawah? Peristiwanya Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon Jambu. Oke, itu adalah jawabannya. Nanti kalau saya tanya, minggu depan saya tanya, Joanna tahu nggak apa perayaan, apa peristiwa yang terjadi pada perayaan membajak sawah? Maka jawabannya adalah Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon. Itu adalah jawabannya. Jadi hari ini kita sudah selesai. Kita sudah membahas tentang perayaan membajak sawah. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang 3 kolam teratai dan juga tentang Pangeran Siddhartha penyayang binatang. Baru minggu depannya kita akan belajar Pangeran Siddhartha menolong burung belibis. Baru setelah itu kita ulangan harian. Ulangan hariannya masih 2-3 minggu lagi. Masih 3 minggu dari sekarang. Kita akan ulangan harian. Joanna sudah tahu? Sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Joanna mau bertanya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan Joanna membacakan nama Karapata. Joanna membaca nama Karapata artinya tidak usah dibaca ya, hanya baca bahasa. Ingat, M titik atas dibaca. Oke, silakan beranjali. Mari kita bacakan. Sabudo Bagawa Budam Bagawantam Adiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sahaya. Sadu. Joanna, selamat siang, selamat sore. Terima kasih sudah berjumpa di aplikasi Zoom. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.